Saya dapat kiriman tulisan Fahri Ali, guru saya menulis artikel dulu di Ciputat. Indah sekali tulisan Fahri Ali. Lihat, ketika keluar dari istana sehabis dipanggil presiden terpilih akhir 2019, calon menteri pendidikan yang masih muda belia itu berkata kepada wartawan, "Saya tidak tahu masa lalu, tapi saya tahu masa depan." Lalu ia pulang naik ojek. Kini Muhammadiyah dan NU keluar dari program pendidikan merdeka karena Menteri Pendidikan memberikan dana hibah 20 miliar kepada masing-masing Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation per tahun. Menteri Pendidikan benar-benar membuktikan tidak tahu masa lalu, bahwa Muhammadiyah dan NU telah melakukan pendidikan rakyat jelata jauh sebelum Indonesia ada. Sementara Sampurna Foundation dan Tanoto Foundation baru lahir beberapa menit lalu. Untuk ukuran masa panjang pengabdian Muhammadiyah dan NU mencerdaskan anak-anak bangsa. Ironi, orang tak mengerti masa lalu. Saya perintahkan Menteri Pendidikan belajar sejarah. Itulah ya tulisan Fahri Ali. Ada orang yang ngirim tulisan ini ke saya. Pak, siapa ya ini? Kalau tidak salah Pak Arta mungkin ya, yang pernah ke rumah saya. Iya, kelihatannya Pak Arta. Terima kasih ya Pak Arta ya, salah seorang pimpinan dari Telkom yang mengendarai motor super mahal Ducati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Apa respon Anda terhadap tulisan Facebook Fahri Ali yang indah itu? Jadi NU Muhammadiyah langsung keluar dari program pendidikan merdeka itu yang digagas oleh Nadiem Makarim. Karena apa? Lawang perusahaan besar ya, konglomerat Sampurna dan Tanoto itu kok masih mau menerima uang 20 miliar dana hibah dari anggaran negara. Kan lebih pantas apa menolak, karena dia sudah punya perusahaan. Nah, itu memang yayasan Sampurna, tapi kan duitnya banyak. Ada CSR itu, corporate social responsibility ya. Kan ada sebagian, ada kewajiban undang-undang sebagian dari keuntungan perusahaan itu 5% atau sekian persen untuk mengembang untuk dikeluarkan untuk pengembangan masyarakat dan lain-lain ya. Kewajiban perusahaan itu CSR itu. Kok ini masih mendapatkan dana hibah dari anggaran Kementerian Pendidikan ya? Harusnya nggak usah, orang udah punya uang banyak kok. Secara moral itu nggak etis ya. Ini mengingatkan saya dengan, jadi Muhammadiyah dan NU masih punya izah ya, masih bisa memelihara izah harga diri keislaman itu sebagai organisasi yang lebih lama umurnya daripada Republik ini. Muhammadiyah berdiri tahun 1912, Nahdlatul Ulama itu 1926, sementara Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Jadi pengabdian Muhammadiyah dan pengabdian NU untuk pendidikan rakyat jelata, betul seperti Fahri Ali, itu memang lebih panjang ya daripada yang dilakukan oleh Sampurna Foundation atau Tanoto Foundation yang kata Fahri Ali baru lahir beberapa menit yang lalu kalau dibandingkan atau dilihat dalam perspektif sejarah pengabdian Muhammadiyah dan NU. Memang saya melihat tulisannya Fahri Ali ini guru saya pernah belajar langsung dan pernah dimarahi dulu waktu saya masih di asrama Aula Insan Cita 2 tahun nih. Yang lain pergi ketika Fahri datang karena tahun
mereka itu salah ya, nggak ada diskusi. Itu di asrama HMI di Ciputat dulu saya dimarahi sama Fahri Ali, kenapa nggak ada diskusi. Saya juga dulu, kata Fahri Ali nih, marahnya ke saya, yang lain udah ngumpet, udah lari ke kamar, saya masih di situ bertahan. Saya juga dulu orang kampung, katanya, kata Fahri Ali. Fahri Ali penulis artikel yang indah ya, tulisan-tulisannya udah dimuat di media-media nasional waktu dia masih kuliah di UIN Ciputat. Syarif Hidayatullah dulu namanya IAIN, dia hebat nulisnya. Saya juga orang kampung, katanya, di Aceh, katanya. Tapi kalau sudah masuk Jakarta, udah kuliah, katanya, itu jiwa kampung harus dibuang ya. Kenapa nggak ada diskusi di sini? Coba Anda diskusikan buku Pengantar Ilmu Politik karya Miriam Budiarjo, itu saya masih ingat. Diskusikan tuh, direkam, katanya, kata Fahri Ali ke saya ini. Terus setelah itu ditranskrip hasil diskusi itu, terus kasih saya, nanti saya perbaiki hasil transkrip atau hasil diskusi Anda itu. Ya, intinya dia marahin saya, oh, pagi-pagi hari Minggu nggak ada orang diskusi, katanya. Ya begitulah. Nah, jadi saya selalu, dan beberapa kali training pers jurnalistik saya ikut, ketika yang bicara ada Fahri Ali, ada Azumari Azra, ada Komarudin Hidayat, ada Sudirman Teba, ada Abdurrauf, siapa ya, Saimima, Iqbal Abdurrauf Saimima yang almarhum itu, wartawan Panji Mas ya. Nah, kembali sekedar kenangan ya, kembali ke sikap tegas dari Muhammadiyah dan NU itu mengingatkan saya ke beberapa hari yang lalu Erdogan ya, itu Presiden Perancis itu melarang sekolah Turki ada di Perancis, harus ditutup ya. Setengah jam kemudian Erdogan membalas, seluruh sekolah Perancis di Turki harus ditutup. Ada sekitar 70. Berapa menit kemudian Presiden Perancis itu langsung minta maaf ke Erdogan dan minta maaf ke Turki, dan berjanji akan memfasilitasi seluruh kebutuhan untuk membangun sekolah Turki di Perancis. Sikap Erdogan yang yang menjunjung tinggi harga diri sebagai seorang muslim, izzah ya, kemuliaan itu memang harus dijaga, ya kan? Itulah Erdogan ya, berani dia melawan istilahnya, melakukan duel ya, internasional ya, pada level yang lebih tinggi ya. Kalau NU Muhammadiyah itu duel terhadap menterinya Nadiem Makarim. Kalau Erdogan tuh mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga identitas kemusliman kita pada level global, dan bagaimana kita jangan selalu membebek pada fikrah, pada way of life, pada keputusan politik orang lain, dan kita harus mempunyai satu posisi intelektual yang mandiri berdasarkan identitas kita sebagai orang yang menjunjung nilai-nilai Islam. Begitu. Jadi menarik ya, sikap Muhammadiyah, sikap NU yang keluar dari program pendidikan orang merdeka Nadiem Makarim gara-gara sikap politik yang tidak fair dari Nadiem Makarim yang memberikan dana hibah 20 miliar rupiah kepada dua yayasan itu setahun ya, 20 miliar lebih. Dan Caimin itu yang tokoh dari Partai Kebangkitan Bangsa juga protes sebagai orang NU kan. Orang-orang DPR juga protes ya. Ya perlu kita jangan selalu berdiam diri terhadap manuver-manuver yang dilakukan oleh orang lain. Muhammad Nasir pernah mengatakan, hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Muhammadiyah NU sudah melakukan sesuatu
dan juga Erdogan sudah melakukan sesuatu. Mereka sudah terhindar dari kesalahan besar, yaitu berdiam diri terhadap satu sikap yang tidak berkenan menurut perspektif kita sendiri. Itulah pelajaran dari Erdogan hari ini, dan juga pelajaran dari Muhammadiyah dan NU, betapa kemuliaan harga diri haruslah di atas kepentingan yang lebih sempit, ya, hanya urusan duniawi, benda-benda yang mudah pecah berderai. Nilai haruslah mengatasi harta benda duniawi, yaitu izzah, kemuliaan di atas harta benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong apa? Nggak jelas. Kehilangan konten. Ya apa-apa, yang penting bisa nangkep maksudnya ya. Saya juga nggak jelas saya ngomong apa. Yang jelas dalam pikiran saya itu beberapa hari ini saya mau mau jualan telur gulung di samping donat kentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.